Sahabat Irman Hidayah, setiap orang pasti ingin sukses. Ada yang mengejarnya lewat gelar, harta, jabatan, atau popularitas. Tapi anehnya, banyak yang setelah meraihnya justru merasa hampa, kosong, lelah, bahkan kehilangan arah. Kenapa? Karena sukses sejati bukan soal dunia, tapi soal hati yang tenang, amal yang diterima, keluarga yang diridhoi, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, kebahagiaan yang hakiki adalah bila hati terhubung dengan Allah dan langkah hidup berjalan di atas petunjuknya. Sekarang kita akan membahas 10 langkah menuju sukses hakiki. Simak hingga akhir karena ini langkah yang tak hanya membawa keberkahan di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat. Tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah luruskan tauhid dan niat hanya karena Allah. Segala amal bermula dari niat. Bila niat seseorang sudah bercampur antara mencari ridho Allah dan ingin pujian manusia, maka amalnya pun rapuh. Karena itu, langkah pertama menuju sukses sejati adalah memperbaiki akidah, mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, dan meluruskan semua niat hanya karenanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tauhid bukan hanya tentang mengakui bahwa Allah itu satu, tapi juga mengesahkannya dalam ibadah, pengharapan, dan ketakutan. Orang yang benar tauhidnya akan selalu menjaga keikhlasan. Ia tidak ria, tidak ujub, tidak menggantungkan hasil pada manusia, dan tidak menyembah selain Allah dalam bentuk apapun, termasuk menyembah hawa nafsu. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, niat adalah ruh dari amal. Jika niatmu rusak, maka amalmu pun akan rusak. Begitu juga Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, dasar semua amal adalah keikhlasan. Barang siapa yang tidak ikhlas, maka amalnya tidak akan sampai kepada Allah. Seorang mukmin tidak cukup hanya berkata saya ikhlas, tapi harus terus mujahadah, berjuang untuk melawan syahwat popularitas, pujian, dan pengakuan. Itulah yang disebut tajdidun niyah, memperbarui niat setiap saat. Sukses sejati dimulai saat kita mampu berkata dalam hati, aku melakukan ini bukan karena siapa-siapa, tapi hanya karena Allah yang maha melihat. Tanpa niat yang murni karena Allah, amal sebanyak apapun bisa menjadi sia-sia di akhirat. Maka, sebelum kita melangkah ke amalan lainnya, pastikan langkah pertama ini kuat, tauhid yang lurus, dan niat yang ikhlas. Yang kedua adalah menjaga salat 5 waktu tepat waktu dan khusyuk. Salat adalah tiang agama, pembeda antara keimanan dan kekufuran, serta tolok ukur pertama yang akan dihisab di akhirat. Tidak akan mungkin seseorang meraih sukses hakiki, baik di dunia maupun akhirat, jika ia menyepelekan salat. Rasulullah SAW bersabda, perkara pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Jika baik salatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Namun jika rusak salatnya, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat At-Tabarani dan Al-Bazzar. Betapa banyak orang yang secara lahir sukses, namun tidak memiliki ketenangan dalam hatinya karena ia menjauh dari salat. Salat bukan hanya kewajiban, tapi juga kebutuhan ruhani. Hanya dengan salat yang benar dan khusyuklah hati akan tenang, dada akan lapang, dan hidup memiliki arah. Allah berfirman, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan, Allah tidak hanya memerintahkan kita salat,
tetapi juga menjaga waktunya dan khusyuk dalam pelaksanaannya. Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wustha, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, tidaklah seseorang menjaga salatnya kecuali ia menjaga agamanya. Dan siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka terhadap amal lainnya lebih mungkin ia akan menyia-nyiakan pula. Sementara Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa khusyuk adalah inti dari salat. Ia bukan sekadar gerakan tubuh, tapi perendahan diri total di hadapan Sang Pencipta. Salat yang tidak khusyuk adalah salat yang hanya dilakukan secara jasmani, bukan dengan hati dan kesadaran penuh. Lihatlah orang-orang yang meraih keberuntungan di sisi Allah. Mereka bukan sekadar orang yang salat, tapi yang menjaga kualitasnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Salat 5 waktu yang dijaga dengan tepat waktu, dilakukan dengan kekhusyukan, dan ditunaikan karena cinta kepada Allah, adalah kunci pembuka rezeki, penenang jiwa, penghapus dosa, dan pembuka pintu surga. Jangan menunda-nunda salat, apalagi meninggalkannya. Karena siapa yang menjaga salat, maka Allah akan menjaga seluruh urusannya. Sungguh, tak ada sukses sejati tanpa salat yang dijaga. Yang ketiga adalah rajin membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab yang dibaca untuk mendapatkan pahala, tetapi ia adalah petunjuk hidup yang membimbing manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat. Ia adalah cahaya yang menerangi hati, pelipur lara bagi jiwa yang gundah, dan obat bagi penyakit hati dan tubuh. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Surat Al-Isra ayat 9. Membaca Al-Quran saja sudah memiliki keutamaan yang besar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Namun, keutamaan sebenarnya bukan hanya pada bacaan, melainkan pemahaman dan pengamalan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kami dahulu belajar 10 ayat dari Al-Quran, dan tidak kami lewati 10 ayat tersebut hingga kami mempelajari ilmu dan pengamalannya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengingatkan bahwa hakikat membaca Al-Quran adalah untuk memahami perintah Allah dan menjadikannya pedoman hidup. Sedangkan membaca tanpa tadabbur dan amal hanya akan menjadi rutinitas kosong yang tidak menambah ketakwaan. Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih manis dan menenangkan selain hati yang selalu terikat dengan Al-Quran. Sebab di sanalah terdapat solusi atas semua kegelisahan dan petunjuk dalam semua urusan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, membaca dengan tartil, memahami dengan hati yang tunduk, dan mengamalkan tanpa menunda, maka ia telah menggenggam kunci kesuksesan sejati. Sebaliknya, menjauh dari Al-Quran adalah salah satu sebab tersesatnya hidup dan gelapnya hati, sebagaimana keluhan Nabi Muhammad SAW. Ya Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Surat Al-Furqan ayat 30. Al-Quran akan menjadi hujjah bagi kita, atau justru hujjah yang memberatkan kita, tergantung pada sejauh mana kita hidup bersamanya. Yang keempat adalah berbakti kepada orang tua dalam segala keadaan. Berbakti kepada orang tua bukan hanya sekadar kewajiban moral, tapi juga perintah yang agung dalam agama.
Ia adalah pintu keberkahan, pelindung dari murka Allah, dan jalan tercepat menuju surga. Bahkan setelah kewajiban kepada Allah, perintah berikutnya adalah kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya." Surat Al-Isra ayat 23. Rasulullah SAW bersabda saat ditanya tentang amal yang paling dicintai oleh Allah, "Salat tepat pada waktunya." Ditanya lagi, beliau menjawab, "Berbakti kepada orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ulama besar seperti Imam Nawawi rahimahullah menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah fardu ain selama mereka hidup dan tetap wajib dalam bentuk doa, sedekah atas nama mereka, serta menyambung hubungan dengan sahabat-sahabatnya setelah mereka wafat. Tidak ada batas usia, keadaan, atau situasi yang menggugurkan kewajiban ini. Berbakti bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan kelembutan sikap, menjaga lisan, mendengarkan dengan sabar, dan menghindari perbuatan yang menyakiti hati mereka meski dengan tatapan atau keluhan kecil. Bahkan, Allah melarang kita berkata, "Ah," pada orang tua, karena itu tanda kedongkolan hati. Ibnu Rajab menjelaskan bahwa tidak akan diterima ibadah seseorang yang masih menyakiti atau merendahkan kedua orang tuanya. Ia mungkin dianggap rajin beribadah, tapi dosanya kepada orang tua bisa menjadi sebab turunnya kemurkaan Allah, bahkan bisa menutup jalan masuk surga. Berbakti juga berarti menjaga nama baik mereka, menjaga amanah yang mereka titipkan, serta mendoakan mereka dalam setiap sujud dan malam-malam panjang. Bahkan ketika mereka sudah tiada, hak mereka tetap hidup dalam bentuk bakti yang berlanjut. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka pintu-pintu langit akan terbuka. Dan siapa yang menyia-nyiakan mereka, kelak akan merasakan betapa beratnya kehilangan ridha orang tua, yang ternyata juga berarti kehilangan ridha Allah. Yang kelima adalah menuntut ilmu yang bermanfaat dan diamalkan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Tanpa ilmu, seseorang mudah tersesat, bahkan meski ia rajin beribadah. Oleh karena itu, Islam menempatkan pencarian ilmu sebagai ibadah yang sangat mulia, bahkan lebih utama daripada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Ilmu yang dimaksud bukan sekadar banyaknya informasi atau penguasaan dalil, tetapi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membawa kita semakin takut kepada Allah, lebih lembut terhadap sesama, lebih rendah hati, dan lebih sadar akan tanggung jawab akhirat. Ilmu yang hanya memperbesar ego dan merasa paling benar adalah ilmu yang tidak diberkahi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menekankan bahwa hakikat ilmu adalah yang mengubah akhlak dan meningkatkan ketaatan, bukan hanya yang dikuasai secara lisan. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujjah atas dirinya di hari kiamat. Demikian pula, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu bukan yang dihafal, tapi yang memberi manfaat. Allah pun mengajarkan kita dalam Al-Quran untuk berdoa memohon ilmu yang bermanfaat, bukan sekadar banyak. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Surat Toha ayat 114. Menuntut ilmu adalah investasi dunia dan akhirat, tapi ilmu itu harus disertai niat yang benar dan tujuan yang mulia, yaitu untuk mencari ridha Allah, bukan untuk membanggakan diri, mengalahkan orang lain dalam perdebatan, atau mengejar popularitas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu untuk menandingi ulama, membantah orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu,
sukses sejati bukan hanya banyak ilmu, tapi ilmu yang menumbuhkan akhlak, meningkatkan amal, dan mendekatkan kita kepada Allah dan sesama manusia. Inilah jalan lurus menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Yang keenam adalah jujur dan amanah dalam setiap perkataan dan perbuatan. Jujur bukan hanya soal berkata benar, tapi juga hidup dalam kejujuran. Apa yang tampak sama dengan yang tersembunyi, ucapan selaras dengan tindakan, dan janji selaras dengan perbuatan. Sifat jujur dan amanah adalah fondasi utama seorang mukmin sejati. Jika dua sifat ini runtuh, maka bangunan iman ikut goyah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga." Dan seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha jujur hingga ia tercatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kejujuran bukan hanya dalam hal-hal besar, bahkan dalam jual beli, janji kecil, hingga pergaulan sehari-hari, orang mukmin dituntut untuk menjaga integritas. Begitu pula sifat amanah, menjaga titipan, menepati janji, serta menyampaikan hak orang lain pada tempatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman orang yang tidak amanah." Hadis riwayat Ahmad. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa amanah mencakup seluruh hak Allah dan hak manusia. Amanah itu bukan hanya menyangkut harta, tetapi juga ilmu, jabatan, kekuasaan, bahkan waktu dan tanggung jawab pribadi. Sedangkan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa orang yang jujur adalah yang lisannya sama dengan hatinya dan tindakannya selaras dengan ilmunya. Kejujuran dan amanah bukan hanya membuat seseorang dihormati di dunia, tapi juga menjadi syarat utama sukses di akhirat. Sebaliknya, orang yang biasa berdusta dan berkhianat, walau rajin ibadah, bisa termasuk dalam golongan orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda orang munafik itu 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika dipercaya ia berkhianat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka, salah satu pilar penting menuju sukses dunia akhirat adalah membangun hidup di atas kejujuran dan amanah. Sebab tanpa dua hal ini, amal yang besar pun akan kehilangan nilai dan berujung penyesalan. Yang ketujuh adalah bersyukur saat lapang, bersabar saat sempit. Sukses hakiki bukanlah hidup tanpa ujian, melainkan ketika seseorang mampu menjaga hati dalam dua kondisi, saat mendapat nikmat dan saat ditimpa musibah. Dua pilar inilah yang menunjukkan kekokohan iman seorang hamba, syukur dan sabar. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Surat Ibrahim ayat 7. Bersyukur tidak hanya dengan lisan, tetapi juga dengan hati yang mengakui nikmat berasal dari Allah dan dengan anggota tubuh yang digunakan untuk ketaatan. Sedangkan sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menahan diri dari keluh kesah dan tetap teguh dalam ketaatan meski diuji. Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sabar dan syukur adalah dua sayap seorang mukmin untuk terbang menuju ridho Allah. Bila salah satu lumpuh, maka terhentilah perjalanan spiritualnya. Sementara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, sabar dan syukur adalah dua kendaraan seorang hamba. Tidak akan sampai ke surga kecuali dengannya. Mereka yang sabar, Allah beri pahala tanpa batas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah
yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Dan mereka yang bersyukur akan terus diberi keberkahan, karena syukur itu bukan hanya menarik nikmat baru, tapi juga menjaga nikmat yang telah ada. Maka sukses dunia akhirat tak akan mungkin tercapai tanpa hati yang lapang dalam sabar dan syukur. Dua hal inilah yang membuat seseorang tetap kuat dalam badai dan tetap rendah hati saat berada di puncak. Yang kedelapan adalah menjaga diri dari dosa dan maksiat sekecil apapun. Kesuksesan hakiki bukan hanya dibangun oleh amal besar, tapi juga dengan menjauhi dosa kecil yang merusak hati. Banyak orang meremehkan maksiat ringan, seperti menggunjing, melihat yang haram, atau berkata kasar, padahal ia bagaikan tetes air yang mengikis batu iman secara perlahan. Dalam jangka panjang, dosa-dosa kecil yang diabaikan akan menumpuk dan membinasakan. Allah Ta'ala memperingatkan, dan janganlah kamu menganggap ringan dosa-dosa, karena sesungguhnya dosa kecil, jika terus dilakukan, akan menjadi besar di sisi Allah. Surat Al-Kahfi ayat 49. Rasulullah SAW bersabda, "Berhati-hatilah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa kecil jika terus-menerus dilakukan, akan membinasakan pelakunya." Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, hati itu akan menjadi gelap ketika seseorang terbiasa melakukan dosa, bahkan yang tampak ringan, karena satu titik hitam dari maksiat bisa menutupi cahaya iman jika terus dibiarkan. Begitu juga Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dosa kecil ibarat percikan api. Jika dibiarkan, ia bisa membakar seluruh rumah amal seseorang. Maka menjaga diri dari dosa adalah bagian dari penjagaan iman itu sendiri. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, setiap maksiat adalah pintu menuju murka Allah. Maka jangan pernah merasa aman walau dari dosa yang kamu anggap remeh. Salah satu tanda orang bertakwa yang dijanjikan keberuntungan dunia akhirat adalah mampu menjaga diri dari maksiat, bahkan ketika tak ada manusia yang melihat. Karena ia tahu pandangan Allah tak pernah lepas. Maka siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari dosa, Allah akan menjaga kehidupannya dari kehinaan. Sukses dunia tanpa penjagaan dari dosa hanya akan menjadi fata morgana, tapi ketika hati bersih dan jiwa menjaga batas-batas Allah, keberkahan hidup akan menyertainya di dunia dan akhirat. Yang kesembilan adalah bersedekah dan membantu sesama dengan ikhlas. Salah satu ciri orang sukses dunia dan akhirat adalah ringan tangan dalam bersedekah dan menolong orang lain tanpa berharap balasan dari manusia. Orang yang gemar memberi akan diberi lebih oleh Allah. Bahkan, seringkali keberkahan rezeki, ketenangan hati, dan jalan keluar dari kesulitan datang dari sedekah yang dilakukan secara ikhlas, walau kecil nilainya. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Surat Al-Baqarah ayat 261. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu memadamkan murka Allah dan menghindarkan dari su'ul khatimah. Hadis riwayat Tabrani. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa sedekah bukan hanya amalan harta, tapi juga ekspresi kasih sayang terhadap makhluk Allah. Maka, siapa yang suka membantu saudaranya, Allah akan memudahkan segala kebutuhannya. Ia menyebut sedekah sebagai penyuci harta dan hati, karena orang yang dermawan lebih terjaga dari cinta dunia yang menyesatkan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, bersedekahlah dalam diam, karena itu lebih mendekatkan kepada keikhlasan, dan jauhilah niat pamer, karena satu tetes ria
bisa menghapus lautan pahala. Sukses bukan semata milik mereka yang banyak harta, tetapi milik mereka yang rela berbagi dari apa yang dimiliki. Bahkan jika itu hanya sepotong roti, selagi disertai keikhlasan, Allah akan mengganjarnya dengan kebaikan berlipat ganda. Bersedekah bukan hanya tentang materi, tapi juga tenaga, waktu, dan ilmu. Bahkan sekadar senyum yang tulus adalah sedekah. Maka orang yang senang memberi adalah orang yang mengundang rahmat Allah dan menjadikan hidupnya penuh dengan keberkahan. Yang ke-10 adalah bertawakal kepada Allah setelah maksimal berusaha. Langkah terakhir namun sangat menentukan dalam meraih sukses dunia dan akhirat adalah tawakal. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar secara maksimal. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi merupakan puncak keimanan setelah seseorang melakukan semua yang ia mampu. Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya." Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah aku ikat untaku dahulu lalu bertawakal kepada Allah, atau aku lepas saja dan bertawakal?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ikatlah untamu lalu bertawakallah kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa tawakal yang benar adalah yang disertai usaha lahiriah. Orang yang hanya duduk dan berkata, "Saya bertawakal," tapi tidak bekerja, tidak belajar, dan tidak memperbaiki amalannya, sejatinya belum bertawakal, tapi hanya mengandalkan khayalan. Tawakal adalah sikap hati yang penuh yakin bahwa semua hasil berasal dari Allah setelah usaha dilakukan dengan sungguh-sungguh. Imam Al-Ghazali menambahkan bahwa tawakal itu seperti orang yang berlayar. Ia membuat kapal, mempersiapkan bekal, memilih waktu yang tepat, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah atas ombak dan cuaca. Ia tetap waspada, tapi hatinya tenang karena tahu bahwa Allah sebaik-baik penolong. Seseorang yang bertawakal hidupnya jauh dari stres, kecewa, dan putus asa. Ia tahu apapun hasil usahanya, jika telah dilakukan dengan niat yang benar dan jalan yang halal, maka Allah akan mengganti dengan yang terbaik. Jika tidak di dunia, maka pasti di akhirat. Tawakal adalah jalan akhir bagi semua pejuang yang telah berusaha. Ia adalah pintu kedamaian bagi hati yang sudah bekerja keras, namun menyerahkan hasil kepada pemilik takdir, yaitu Allah Azza wa Jalla. Sahabat Irman Hidayah, sukses menurut banyak orang mungkin hanya soal gelar, jabatan, kekayaan, atau pengaruh. Tapi dalam pandangan Allah, sukses yang sejati adalah ketika seorang hamba hidup dengan tauhid yang lurus, amal yang ikhlas, akhlak yang lembut, dan hati yang selalu terpaut pada akhirat. Sukses bukan tentang berapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa besar keberkahan yang dirasakan. Bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi siapa yang paling sabar dan lurus di jalannya. Setiap langkah yang kita tempuh dalam hidup, apakah itu belajar, bekerja, menikah, membangun, atau mendidik, sejatinya adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Maka jika kita ingin dunia dan akhirat kita baik, jangan hanya memperindah tampilan lahiriah. Perbaiki akar keimanan, niatkan setiap amal karenanya, dan pastikan bahwa langkah-langkah kecil kita setiap hari mengarah pada ridha-Nya. Ulama besar seperti Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa dunia hanyalah ladang, bukan tempat tinggal abadi. Dan mereka yang menjadikan dunia sebagai jembatan untuk akhirat akan diberi keselamatan dalam dua alam.
Sehebat apapun pencapaian seseorang, jika hatinya jauh dari Allah, maka itu semua hanyalah fata morgana. Namun, sekecil apapun amal seseorang, jika dilandasi ikhlas dan tawakal, maka ia bisa menjadi sebab datangnya rahmat dan ampunan. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 5 tanda kalau hati sudah mati. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sukses dengan ukurannya, bukan ukuran manusia, yang bukan hanya kaya harta, tapi juga kaya hati. Bukan hanya banyak karya, tapi juga dalam takwa. Karena pada akhirnya, yang tersisa bukan apa yang dipuji manusia, tapi apa yang diterima Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.